Dalam sejarah para nabi, mukjizat selalu menjadi bukti nyata atas risalah yang mereka bawa. Namun, tidak semua kaum mampu menerima mukjizat tersebut dengan penuh keimanan. Salah satu kisah yang penuh hikmah adalah kisah unta Nabi Saleh dan kaum Samud. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel sederhana ini. Dan jika suka dengan video ini, like video ini. Bismillah, mari kita bahas. Nabi Saleh alaihissalam adalah seorang utusan Allah yang berasal dari kaum Samud. Mereka adalah keturunan dari kaum Ad yang telah dihancurkan sebelumnya karena mereka ingkar. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan kaum Samud dalam Al-Quran sebagai bangsa yang memiliki peradaban luar biasa. Dalam Quran surah Al-A'raf ayat 74, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah ketika Dia menjadikan kamu khalifah-khalifah setelah kaum Ad dan menempatkan kamu di bumi. Di tempat yang datar kamu dirikan istana-istana, dan di bukit-bukit kamu pahat menjadi rumah-rumah. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi." Kaum Samud telah diberikan nikmat berupa tanah yang subur dan keahlian dalam arsitektur. Akan tetapi mereka lebih memilih untuk menyembah berhala dan menolak ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Saleh alaihissalam. Suatu hari Nabi Saleh menyeru mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka menolak. Dalam Quran surah Hud ayat 62, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Mereka kaum Samud berkata, 'Wahai Saleh, sungguh engkau sebelum ini berada di tengah-tengah kami, merupakan orang yang diharapkan. Mengapa engkau melarang kami menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang kami? Sungguh kami benar-benar dalam keraguan dan kegelisahan terhadap apa agama yang engkau serukan kepada kami." Quran surah Hud ayat 62. Mereka tidak hanya menolak dakwah Nabi Saleh alaihissalam, tetapi juga menuntut bukti yang nyata sebagai syarat agar mereka mau beriman. Mukjizat unta yang keluar dari batu. Kaum Samud yang menantang Nabi Saleh untuk menunjukkan bukti kenabiannya, mereka meminta agar dari batu besar keluarlah seekor unta betina yang sedang hamil. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, mukjizat itu pun terjadi. Dari batu besar yang keras tiba-tiba muncul seekor unta betina yang sangat besar. Dalam Quran surah Hud ayat 64, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan wahai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat untukmu. Sebab itu biarkanlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun yang akan menyebabkan kamu segera ditimpa azab." Quran surah Hud ayat 64. Lalu Nabi Saleh alaihissalam memberikan syarat kepada kaum Samud, yaitu unta ini harus dibiarkan hidup dan tidak boleh disakiti. Lalu unta ini memiliki hak untuk meminum dari sumber air kaum Samud setiap 2 hari sekali. Dan pada hari unta itu minum, tidak ada seorang pun yang boleh mengambil air darinya. Sebagai gantinya, unta ini menghasilkan susu dalam jumlah besar yang cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh kaum Samud. Ini adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang seharusnya membuat mereka beriman. Kedengkian dan rencana jahat kaum Samud. Meskipun sebagian kecil dari mereka telah beriman, mayoritas kaum Samud justru merasa terganggu dengan keberadaan unta Nabi Saleh. Mereka merasa air yang seharusnya menjadi milik mereka kini harus dibagi dengan unta tersebut. Rasa iri dan benci inilah mulai menyelimuti hati mereka. Mereka merasa bahwa keberadaan unta ini justru menghalangi mereka untuk hidup dengan bebas. Hingga pada akhirnya, seorang perempuan dari kaum Samud bernama Saduk binti Mahya yang memiliki kekayaan dan kedudukan tinggi menawarkan hadiah besar kepada siapa saja yang mau membunuh unta Nabi Saleh. Lalu 2 pemuda bernama Qudar bin Salif dan Musada bin Muharij akhirnya menerima tawaran tersebut. Pembunuhan unta Nabi Saleh. Pada suatu hari ketika unta itu sedang menuju sumber air untuk meminum, seorang Qudar bin Salif menyergapnya dan menebas kakinya, hingga unta itu pun jatuh tersungkur. Kemudian Musahada bin Muharij menghabisinya dengan pedang. Ketika Nabi Saleh mengetahui kejadian itu, beliau sangat marah dan bersedih.
Beliau memperingatkan kaumnya bahwa mereka hanya memiliki waktu 3 hari sebelum azab Allah menimpa mereka. Namun kaum Samud justru menantang dan mengejek Nabi Soleh. Dalam Quran surah Al-A'raf ayat 77, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kemudian mereka sembelih unta betina itu dan berlaku angkuh terhadap perintah Tuhannya. Mereka berkata, 'Wahai Soleh, buktikanlah ancaman kamu kepada kami, jika benar engkau salah seorang Rasul.'" Quran surah Al-A'raf ayat 77. Inilah azab yang menghancurkan kaum Samud. Setelah 3 hari berlalu, azab yang dijanjikan pun tiba. Langit-langit tiba-tiba menggelap. Suara menggelegar yang sangat dahsyat mengguncang negeri mereka. Dalam Quran surah Al-A'raf ayat 78. Lalu datanglah gempa menimpa mereka, dan mereka pun mati bergelimpangan di dalam reruntuhan rumah mereka. Quran surah Al-A'raf ayat 78. Inilah kehancuran kaum Samud yang menjadi bukti nyata bahwa siapapun yang menentang perintah Allah Subhanahu wa taala dan menolak utusannya pasti akan menghadapi hukuman yang sangat pedih. Wallahu a'lam bishawab. Kisah unta Nabi Saleh bukan sekedar cerita, melainkan peringatan bagi umat manusia. Mukjizat Allah bukanlah sesuatu yang bisa diremehkan. Ketika seseorang diberikan tanda-tanda kebenaran, tetapi tetap menolak dan melawannya, maka kesudahan mereka akan berakhir dengan kehancuran. Dalam Quran surah Hud ayat 101, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan kami tidak menzalimi mereka, tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri. Karena itu tidak bermanfaat sedikitpun bagi yang mereka sembah selain Allah. Ketika siksaan Tuhanmu datang, sesembahan itu hanya menambah kebinasaan bagi mereka." Quran surah Hud ayat 101. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini agar tidak menjadi orang-orang yang sombong dan menolak kebenaran. Sebelum saya akhiri, ingat yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, khilaf atau keliru datangnya dari diri saya pribadi sebagai manusia biasa. Saya akhiri, sampai ketemu di video selanjutnya.